Selamat pagi saudara, kita bersama-sama akan ada dalam sapaan pagi. Kita akan mendengar Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Dan mari sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan dalam firman, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kami bersyukur penyertaan itu menguatkan kami. Dalam firman-Mu kami terus belajar, merasakan kehadiran-Mu yang menolong kehidupan ini. Karena itu kami berserah hanya di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita bersama-sama akan menerima sapaannya di dalam firman. Dan saya ingin menceritakan tentang kisah hilangnya arloji kesayangan. Saudara-saudara tentu tidak asing lagi dengan arloji ya. Arloji itu jam tangan, katakanlah begitu. Nah, Alkisah ada seorang yang bekerja untuk membuat mebel. Dia memiliki sebuah usaha membuat perlengkapan dari kayu. Dan dia memiliki beberapa orang yang membantunya. Nah, karena begitu semangat dia mengerjakan untuk mebel-mebel yang sudah dipesan oleh beberapa orang, dia sampai tidak menyadari ketika arloji yang dia pakai atau jam tangan yang dia pakai itu terlepas dari tangannya. Ada macam jenis arloji dengan apa istilahnya ya, talinya itu ya. Ada tali yang dari kulit yang cukup agak kuat, tapi ini yang seperti krep ya, sehingga kalau tersentuh sedikit bisa lepas. Nah, benar saudara, dia tidak menyadari ketika dia sedang beristirahat, baru kemudian dia tahu saat dia akan melihat ini jam berapa ya. Dia kaget karena arloji itu sudah tidak ada di tangannya lagi. Arloji itu terlepas dari tangannya. Dan dia sangat bingung karena arloji itu atau jam tangan itu jam yang sangat dia sukai. Itu adalah pemberian seseorang yang sangat spesial bagi dia. Maka dia kemudian meminta tolong pada beberapa teman yang membantunya, pada pegawai-pegawainya begitu. Dan kemudian mereka bekerja sama untuk mencari. Tapi karena gugup, karena bingung, karena ya kemudian yang terjadi adalah mereka satu dengan yang lain hanya saling menanyakan, di mana ya? Tadi seperti apa ya? Tadi terakhir di mana? Dan sebagainya. Tiba-tiba di antara mereka ada seorang anak. Anak ini memang sudah sejak awal ada bersama, tapi dia lebih banyak diam. Dia mengawati proses dalam pembuatan mebeler karena dia sedang belajar di tempat itu. Kemudian anak itu mendadak mendekati sebuah tempat di mana di sana ada beberapa tumpukan dari pasahan kayu dan kemudian dia hening sejenak. Dia kemudian membuka beberapa pasahan-pasahan kayu dan kemudian dia temukan jam itu. Pemilik jam itu menjadi sangat bahagia. Dan dia kemudian bertanya, bagaimana kamu bisa menemukannya? Dari tadi kamu kelihatan diam saja. Lalu anak ini mengatakan, iya, saya diam. Dan memang dengan diam dan tenang itu, saya justru bisa menemukan jam milik Bapak. Karena saya mendengar suara detaknya, tik-tak, tik-tak, dan saya mencari sumbernya. Keheningan itu, diam itu menolong saya menemukan sesuatu yang saya butuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan dengan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Di sana dikatakan, hanya dengan tetap tenang dan percaya padaku, kamu dapat kuat. Hanya dengan tetap tenang dan percaya. Dan itulah hal yang dilakukan anak tadi. Dia menemukan jam tangan itu dengan ketenangan dan keyakinannya.
Dan itu menolong dia mendapatkan sesuatu yang dicari, yang dibutuhkan oleh seseorang, yaitu bapak yang kehilangan jam tadi. Hidup juga mengisahkan hal itu. Di antara hiruk pikuk kebingungan kita, persoalan yang menempa kita, ketenangan dengan tetap tenang, meneduhkan hati, dan kita tidak terburu-buru dengan pikiran-pikiran kita semata, akan menolong kita menemukan sesuatu yang baik. Bahwa di dalam segala hal yang begitu banyak menerpa kita, tetap teduhkan hati. Bangun kelekatan dengan Tuhan. Terus jumpai dia dalam keteduhan dan ketenangan. Dan kita merasakan dia memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam hidup ini, Tuhan selalu menopang saya dan saudara. Amin. Mari saudara kita teduhkan hati kita ya. Saya tetap mengingatkan, kita selalu akan masuk di dalam doa malam kita. Bahwa selalu pergumulanmu, bahwa selalu permohonanmu dalam doa itu yang sudah ada di kelompok, dalam grup WA atau lewat saya langsung. Dan saat ini mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami di antara begitu banyak persoalan yang masih kami alami. Engkau mengingatkan hanya dengan tetap tenang, hanya dengan percaya, hanya dengan meneduhkan hati, melekat erat denganmu. Kami menemukan sumber ketenangan dalam hidup, kekuatan, sesuatu yang kami cari, yaitu Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami di suka dan duka ini kepadamu yang menjadi sumber kekuatan yang sejati. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah sapaan pada pagi hari ini. Kita terus mendengarkan Tuhan menyapa kita dalam kehangatan cinta kasih-Nya bersama saya Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, dan saya terus menyapa Anda di lereng Gunung Merapi ini. Tuhan beserta kita. Amin.